Hai student, kuliah hari ini ditujukan untuk mahasiswa apoteker dengan topik drug design. Baiklah, sebelum memulai kuliah, mari kita menyimak video berikut ini.
Baik, jadi terlihat dari 12 langkah pengembangan obat tadi, langkah 1 sampai 7 adalah langkah mendesain obat. Pentingnya langkah mendesain obat tentu saja akan terkait erat dengan interaksi obat pada akhirnya. Misalnya obat tersebut nanti diberikan bersama polifarmasi lain, atau obat tersebut nanti diberikan bersama makanan maupun bersama obat tradisional. Apa yang dimaksud dengan drug design? Jadi drug design ini adalah salah satu proses penting yang kita lakukan sebelum obat tersebut melalui uji-uji, baik uji preklinis maupun uji klinis. Jadi kegiatan drug design ini tentu memiliki syarat-syarat dalam usaha terpenuhinya obat yang benar-benar terstandarisasi. Syarat-syarat dalam mendesain obat yang pertama adalah obat tersebut harus memiliki selektivitas yang tepat pada target. Jadi ia harus bersifat selektif. Tentu saja obat yang baik adalah obat yang bekerja pada reseptor yang kita inginkan. Tidak harus pada semua reseptor, tapi harus hanya pada satu reseptor saja. Kemudian yang kedua, syarat lain adalah obat harus memiliki level aktivitas yang tepat pada targetnya atau pada reseptornya. Yang ketiga, syaratnya adalah obat harus memiliki efek samping yang minimal. Ya tentu saja jika obat tersebut banyak memiliki efek samping, otomatis obat berpeluang bersifat toksik pada pasien, dan ini tentu akan fatal akibatnya. Kemudian obat yang baik itu harus mudah untuk disintesis. Seperti yang kita ketahui selama ini bahwa banyak sekali obat-obat antibiotik yang sudah mengalami resistensi atau telah resisten. Olehnya, obat yang kita sintesis atau kita buat di awal itu biasanya adalah generasi pertama. Namun karena obat tersebut bersifat resisten terhadap bakteri atau terhadap jamur dan penyebab infeksi lainnya, maka kecenderungan yang dilakukan adalah modifikasi struktur pada generasi pertama. Maka lahirlah generasi kedua antibiotik, generasi ketiga, dan seterusnya. Nah, ini terjadi secara umum pada obat-obat yang lain juga. Jadi, di awal pada saat mendesain, kita perlu membuat parent drug yang benar-benar easily synthesized atau mudah untuk disintesis. Sehingga pada akhirnya kita akan menemukan obat yang lebih efektif. Misalnya obat tersebut tidak lagi bersifat manjur kepada golongan orang tertentu, maka yang kita lakukan adalah mensintesis atau memodifikasi strukturnya. Olehnya, sifat-sifat easily synthesized itu perlu ada pada saat mendesain obat. Hal lainnya adalah obat harus stabil secara kimia. Stabil secara kimia yang dimaksud adalah obat tersebut tidak mudah mengalami oksidasi, reduksi, hidrolisis, tidak mengalami reaksi adisi yang spontan, dan seterusnya. Sehingga pada saat proses pembuatan, penyimpanan, bahkan proses distribusi, obat tersebut tidak akan mengalami kerusakan apapun. Dan stabil secara kimia harus diikuti juga dengan stabil secara fisika. Sehingga pada saat proses pembuatan, penyimpanan, dan distribusi, obat tersebut tidak akan mengalami perubahan warna, perubahan bau, perubahan rasa, dan juga tentu saja perubahan pH. Dan apalagi jika kita menempatkan obat tersebut pada temperatur yang sesuai. Nah, obat yang stabil tentu akan memiliki batas daluarsa yang tepat, sehingga tidak mudah cepat rusak ya, karena kalau cepat rusak berarti obat tersebut otomatis turun potensi efek terapeutiknya. Selanjutnya, syarat yang lain, obat harus memiliki sifat atau properti farmakokinetik yang acceptable. Proses farmakokinetik yang dimaksud tentu adalah proses ADME, atau proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Jadi, obat tersebut harus memenuhi kriteria-kriteria terukur dari farmakokinetik yang telah ditetapkan. Hal yang terakhir adalah bahwa obat harus bersifat non-toksik. Ada yang mengatakan bahwa obat adalah racun.
Namun sebenarnya itu hanyalah adagium ya, hanya kepercayaan masyarakat. Tapi sebenarnya bahwa obat yang baik atau obat yang tepat adalah obat yang memiliki struktur kimia yang pasti dan tentu bekerja selektif pada reseptor kimia yang reseptor protein yang pasti dalam tubuh, sehingga ia akan memberikan efek terapeutik yang maksimal. Olehnya, obat tersebut tidak boleh sama sekali beracun atau harus bersifat non-toksik, sehingga pasien akan merasakan keuntungannya dengan kesembuhan yang lebih cepat.